Bab 1251. Tim paling luar biasa. Hanya ada beberapa orang di Yanjing. Siapa lagi yang bisa kau temui? Kata Lin Jingzhan lelah, tetapi ia tidak sabar. Saya bertemu putra kita. Hah, anak kita. Menurutmu siapa lagi yang kutemui? Untuk apa dia pergi ke Yanjing? Brigade Garda Pusat. Lin Jingzhan terkejut karena selama ini, Qin Yingyue tidak pernah meninggalkan Lin Yi. Wajar saja jika dia terus memperhatikannya. Kami makan bersama 2 kali, dan kalian makan malam bersama. Berita ini merupakan bom waktu bagi Lin Jingzhan. Sebelumnya, dia hanya memperhatikan dari jauh. Kenapa mereka makan bersama? Lalu apa? Ayo. Dan dia tahu siapa aku. Kami sudah saling kenal. Memukul. Kedengarannya seperti suara telepon yang jatuh. Beberapa detik kemudian, suara Lin Jingzhan terdengar dari ujung telepon yang lain. Dia tahu identitasmu. Ada apa? Dalam setengah jam berikutnya, Qin Yingyue menceritakan semua yang terjadi sehari sebelumnya. Lin Jingzhan tertawa ketika mendengar ini. Ini cukup menarik. Itu adalah berkah tersembunyi. Setidaknya dia punya hati nurani. Tidak bisa begitu. Lagi pula, kita tidak melakukan apapun untuk membesarkannya. Kita tidak bisa meminta terlalu banyak, kata Qin Yingyue. Tapi bukan itu yang ingin kubicarakan denganmu. Apakah ada hal lainnya? Saya sudah lama khawatir. Saya tidak bisa mengambil keputusan. Tidak usah buru-buru. Putra kami sepertinya punya hubungan khusus dengan Little Mi. Lagi pula, aku dengar dia memanggil Sui sebagai calon ibu mertuanya. Putri Li yang tua cukup baik. Aku pernah mendengarmu menyebutkannya sebelumnya. Mengapa kamu bersikap samar-samar tentang situasi ini, kata Qin Yingyue. Bukankah aku sudah menunjukkan fotonya padamu sebelumnya? Gadis bernama Ji Qingyan itu juga lumayan. 2 orang ini ada di depannya sekarang. Apa yang harus kulakukan? Berikan satu. Tapi dari apa yang kulihat, dia tampaknya tidak punya niat untuk menyerahkan salah satu dari mereka. Bajingan ini jauh lebih mengesankan daripada ayahnya. Jangan menyombongkan diri. Pikirkan apa yang harus dilakukan. Menurutmu mana yang lebih baik? Dia mungkin berpikiran sama denganmu. Dia menganggap keduanya baik dan tidak akan melepaskan keduanya. Itulah sebabnya aku meneleponmu, aku ingin tahu pendapatmu. Dia sudah dewasa. Biarkan dia mengurusnya sendiri. Karena dia sudah memilih untuk melakukan ini, dia pasti punya kemampuan untuk mengurusnya sendiri. Percuma saja kita ikut campur secara membabi buta. Sepertinya Anda sangat mendukung perilakunya. Bukankah menyenangkan memiliki banyak menantu perempuan, kata Lin Jingzhan. Jika terjadi hal terburuk, aku akan mengirimnya ke Feizu, tempat poligami diizinkan. Saya tidak akan membiarkan anak saya pergi ke tempat seperti itu. Generasi muda akan mengalami berkah dan kemalangan mereka sendiri. Kalian tidak perlu mengkhawatirkannya, kata Lin Jingzhan. Kurasa, mengingat karakternya, dia mungkin punya lebih dari sekadar 2 wanita ini di sisinya. Kalau kau khawatir soal ini, rambutmu akan segera memutih. Kau benar. Aku ingat dia juga kenal seorang dokter wanita. Dia cukup dekat dengannya. Aku penasaran, apa ada sesuatu yang terjadi di antara mereka berdua? Lihat apa yang kukatakan. Kau tidak bisa ikut campur dalam hal ini. Aku tahu itu, tapi masalah ini melibatkan Sui. Dia pasti tidak akan menerimanya. Yah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Lagi pula, sekarang bukan saatnya kita muncul. Kita tunggu saja. Jangan cemas. Mengerti, kata Qin Yingyue. Bukankah kamu bilang kamu akan pergi keluar sebentar lagi? Kapan kamu berencana berangkat? Aku berangkat besok. Ada sesuatu yang terjadi di pulau itu. Aku harus memeriksanya. Kalau begitu, saat aku kembali hari ini, kita masih bisa bertemu, kata Qin Yingyue. Sekarang dia sudah bergabung dengan Brigade Garda Pusat, dan kinerja cukup bagus, dia mungkin akan segera dikirim ke pulau itu. Mungkin kalian berdua bahkan bisa bertemu. Mereka mengirimnya keluar secepat itu. Dia punya 2 kelebihan kelas 2. Tetua Lu sangat menghargainya. Kudengar dari Sui, dia sama sepertimu dulu. Dia luar biasa dan tidak peduli pada siapapun atau apapun. Apa hebatnya menjadi luar biasa, kata Lin Jingzhan sambil tersenyum. Dia anakku. Yang harus dia lakukan adalah menjauhi wanita-wanita itu. Pulau ini seharusnya menjadi tujuan terakhirnya. Setelah meninggalkan bandara, Lin Yi mengantar Shen Sui ke Huarun Group. Kemudian, dia naik taksi ke rumahnya dan mengendarai mobil penuh buah-buahan ke pangkalan latihan percobaan Brigade Garda Pusat. Ketika dia tiba, waktu sudah menunjukkan pukul 12 siang. Yang mengejutkannya, ada puluhan mobil terparkir di sekelilingnya. Ada SUV besar yang bernilai jutaan, Toyota Alphard yang dapat dibeli siapa saja, dan bahkan mobil super seperti Lamborghini dan Ferrari. Pada dasarnya, merek apapun yang tersedia di pasaran dapat ditemukan di sini. Lin Yi mengerti apa yang sedang terjadi. Hari ini adalah hari persidangan resmi, dan orang-orang yang berpartisipasi dalam persidangan semuanya berasal dari keluarga kaya.
Itulah sebabnya mereka membawa mobil-mobil ini ke sana. Namun, suasana di sini agak berlebihan. Mirip seperti pameran mobil. Lin Yi menemukan tempat untuk memarkir mobilnya, tetapi begitu dia menemukannya, dia melihat orang-orang keluar dari gerbang satu demi satu. Lin Yi melirik sekilas dan memperkirakan setidaknya ada 200 orang, dan ini belum semuanya. Jika dihitung semua orang, jumlahnya pasti jauh lebih banyak. Tampaknya rekrutmen nasional kali ini cukup efektif. Pada saat yang sama, orang-orang yang berpartisipasi dalam persidangan keluar dari pangkalan dan bersiap untuk makan siang. Mereka semua membahas Brigade Garda Pusat dan persidangan tersebut. Sudah dengar, rekrutmen kali ini terutama untuk tim 1, 2, dan 3. Kalau lolos seleksi, kita semua akan ditempatkan di 3 kelompok ini. Pria yang berbicara itu bernama Chang Chao. Tingginya sekitar 1,8 meter dan bertubuh proporsional. Ia berambut pendek dan sedang berjalan keluar dari pangkalan. Di sampingnya ada seorang pria dan seorang wanita. Dari ekspresi mereka, sepertinya mereka semua mendapatkan hasil yang baik dari uji coba pagi itu. Pria dan wanita lainnya adalah Chang Peng dan Yu Xiying. Secara kebetulan, ketiga orang ini adalah orang-orang yang pergi ke kios Lin Yi untuk membeli buah kemarin dan berkonflik dengannya. Tapi ku dengar ada 4 kelompok di Brigade Garda Pusat. Kenapa belum ada kabar dari tim 4? Tanya Chang Peng. Entahlah, tapi ku dengar para petinggi sepertinya ingin fokus membangun tim 1. Mereka yang lulus ujian dengan hasil yang luar biasa akan bergabung dengan tim 1, dan sisanya akan bergabung dengan tim 2 dan 3. Berdasarkan apa yang kamu katakan, apakah masuk ke tim 1 adalah hasil terbaik? Bisa dibilang begitu, kata Chang Chao. Saya tidak tahu seperti apa rupa ketua tim 1, tetapi saya dengar dia sosok legendaris. Dia baru bergabung dengan Brigade Garda Pusat beberapa bulan yang lalu, tetapi sudah meraih 2 prestasi kelas 2. Setelah itu, dia langsung dipromosikan menjadi ketua tim, dia cukup mengesankan. Kurasa itu tidak mungkin. Apa dia masuk lewat pintu belakang sampai bisa dipromosikan jadi ketua tim secepat itu? Tempat seperti Brigade Garda Pusat tidak memberi ruang untuk nepotisme. Orang ini mungkin orang yang tepat. Mendengar percakapan mereka, Yu Xiying sedikit mengernyit. Untuk posisi seketat Brigade Garda Pusat, kemungkinan seseorang masuk melalui pintu belakang sangat kecil. Pemimpin tim mungkin mengandalkan keahlian mereka yang sebenarnya untuk mendapatkan posisi tersebut. Sekarang dia telah mencapai kelas D, apakah dia juga memiliki kemampuan untuk menjadi pemimpin tim dalam beberapa bulan setelah bergabung dengan Brigade Garda Pusat? Setelah memikirkannya, Yu Xiying merasa itu mustahil. Brigade Garda Pusat adalah tempat yang dihuni banyak naga dan harimau yang bersembunyi. Meskipun keahliannya sangat terasa, keahliannya bukanlah yang terbaik. Meski begitu, ketua tim 1 tetap melakukannya. Orang macam apa dia? Ini sungguh menakjubkan. Bab 1252. Apa hakmu memerintahku? Kak Ying, apa yang sedang kamu pikirkan? Kamu sudah lama tidak bicara, tanya Chang Chao. Aku penasaran dari mana asal ketua tim Timi promosinya datang begitu cepat, kata Yu Xiying. Mungkinkah mereka dipindahkan dari unit lain? Saya rasa tidak, kata Chang Chao. Kudengar ketua tim 1 masih sangat muda. Dia bahkan lebih muda dari ketua tim Qiu dan ketua tim Ning. Lagi pula, dia benar-benar pendatang baru. Dia tidak dipindahkan dari tempat lain. Mendengar ini, Yu Xiying semakin bingung. Seseorang yang lebih muda darinya justru sangat luar biasa. Seberapa berbakatnya dia? Kak Ying, kami masih pemula. Kalaupun lolos ujian, paling-paling kami cuma akan ditempatkan di tim 2 dan tim 3. Kak Ying sudah kelas D dan sudah jadi figur setingkat dewa di sini. Masuk tim 1 pun nggak masalah. Yu Xiying tidak mengatakan apa-apa. Dia sangat percaya diri dengan kemampuannya. Akan menjadi lelucon terbesar di dunia jika kelas D tidak bisa masuk tim 1. Lagi pula, ketua tim mereka hanya pangkat D. Namun, kudengar ada seseorang bernama Sui Qiang. Dia juga kelas D dan cukup kuat, kata Chang Peng. Dalam tes kelincahan pagi ini, Suster Ying juara pertama dan dia juara kedua. Namun, dalam tes kekuatan, Suster Ying kemungkinan besar akan kalah. Yu Xiying berbalik dan menatap pria yang berjalan di belakangnya. Apa yang dikatakannya masuk akal. Kurasa mereka berdua tidak akan kesulitan masuk tim 1 pada akhirnya. Kita tidak akan seberuntung itu. Jangan terlalu banyak berpikir. Kita sudah beruntung bisa masuk Brigade Garda Pusat. Tim 1 bukan tempat untuk orang-orang seperti kita. Haha, itu benar. Hei, lihat anak itu. Dia sangat tampan. Meskipun hanya sedikit gadis yang ikut serta dalam persidangan kali ini, ketika mereka melihat Lin Yi, mereka tetap berteriak kaget. Ada apa? Kenapa semua orang berteriak? Apa mereka melihat selebritas? Chang Chao berjinjit dan melihat ke arah mereka. Di antara gadis-gadis yang berseru itu ada seorang gadis yang disukainya. Hah, bukankah itu penjual buah yang kemarin?
Melihat Lin Yi berjalan mendekat, mereka bertiga menjadi bingung dan bahkan sedikit terkejut. Ini markas Brigade Garda Pusat, sebuah unit rahasia. Dia, penjual buah, berani-beraninya datang ke sini. Apakah dia sedang mencari kematian? Sial, aku ingin menghajarnya kemarin, tapi aku malah bertemu polisi. Karena ada kesempatan, aku akan memberinya pelajaran, kata Chang Chao sambil mengepalkan tangannya. Ayo pergi sekarang. Chang Peng terkekeh. Kemarin kita dimarahi. Hari ini kita akan bawa dia pergi karena membahayakan keselamatan publik. Yu Xiying melirik Lin Yi, yang tidak jauh, tetapi tidak berniat menghentikan mereka. Orang ini memang agak sombong. Tidak ada salahnya memberinya pelajaran. Melihat semua orang memperhatikannya, Lin Yi tanpa sadar mengubah jalannya, tidak ingin menarik terlalu banyak perhatian. Hei, kamu pergi begitu cepat. Mau kemana? Chang Chao menghampiri dengan tatapan menggoda. Lin Yi memiringkan kepalanya dan menyadari bahwa orang yang berbicara itu agak familiar. Dia mengamati lebih dekat. Orang-orang itu sepertinya berasal dari kelompok yang mendatanginya untuk membeli buah sehari sebelumnya. Dilihat dari penampilannya, mereka tampaknya ada di sini untuk menguji diri di Brigade Garda Pusat. Apa hubungannya denganmu? Semuanya. Chang Chao menunjuk ke arah pintu tak jauh dari sana. Begini, ini unit rahasia negara. Meskipun kita belum sampai di pintu masuk, kita sudah berada di area militer. Kalau tidak mau dipukuli, cepatlah pergi. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Kalau kau terus bersikap arogan seperti kemarin, kau akan menanggung akibatnya. Apakah kamu mencoba menggertakku? Seorang gadis pendek berdiri dan berkata, jauh sekali dari pintu, jadi tidak dianggap area terlarang. Kenapa kamu berteriak padanya? Apa perlu semua ini? Chang Chao melirik gadis yang baru saja berbicara dan mengabaikannya. Gadis selevel ini tidak pantas mendapatkan perhatiannya, dan ekspresinya pun tidak bagus. Biar ku katakan, bicaralah lebih sopan. Apa yang kulakukan ini prosedur normal, tidak ada yang salah. Chang Chao menunjuk gadis itu. Dan kamu, ini tidak ada hubungannya denganmu. Lebih baik kamu urus urusanmu sendiri. Nak, kenapa kamu sok kuat? Kamu malah teriak-teriak ke cewek. Kamu ini orangnya kayak apa sih? Lelaki yang berbicara itu berdiri di samping gadis pendek itu. Dilihat dari penampilannya, mereka mungkin berteman. Apa, kamu tidak senang? Tanya Chang Chao. Kalau kamu nggak senang, gimana kalau kamu datang dan melawan? Yang kalah bisa keluar dari sini. Berani ambil risiko. Kebetulan, Suster Ying kita sedang bosan. Aku akan memanfaatkan kalian untuk berlatih. Mungkin itu akan membantu kita mendapatkan hasil uji coba yang lebih baik nanti. Dengan baik, pria yang berbicara itu mengangkat bahu sedikit. Selama latihan pagi, dia telah melihat kekuatan Yu Xiying. Tak hanya mendapat juara pertama, ia juga disebut-sebut mencapai kelas D. Dia baru saja masuk kelas E, dia mungkin bisa mengalahkannya dengan satu tangan. Jika dia terluka, dia tidak akan dapat berpartisipasi dalam uji coba berikutnya. Jangan terlalu menyebalkan. Kalau kamu mampu, lakukan saja sendiri. Ayo kita bersaing. Apa? Kau tidak berani? Chang Chao mencibir. Kalau takut, bilang saja. Kurasa orang sepertimu tidak pantas ikut uji coba di sini. Ini tempat untuk pria. Kau bahkan tidak punya keberanian untuk membela diri. Siapapun yang jadi rekan setimmu sungguh sial. Pria dan wanita itu berhenti berbicara. Mereka juga ingin membantu, tetapi mereka tidak berani melakukannya karena kekuatan Yu Xiying. Chang Chao menoleh ke arah Lin Yi, senyum menggoda di matanya semakin kuat. Tunggu apa lagi? Apa kau tidak dengar apa yang baru saja kukatakan? Chang Chao melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Kuberi kau waktu 3 detik untuk keluar dari sini. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Hehe. Lin Yi tersenyum. Aku cuma mau tanya, kamu pikir kamu siapa? Apa hakmu membentakku? Tidak seorang pun menyangka Lin Yi akan mengatakan hal seperti itu. Orang ini benar. Lin Yi tidak mungkin bisa melawannya secara langsung seperti ini. Menurutmu aku ini siapa? Chang Chao tertawa menghina dan menunjuk ke arah pintu di belakangnya. Kau tidak lihat tulisan, basis pelatihan. Aku dari sana. Apa kau pikir aku tidak punya hak untuk mengajarimu? Hari ini adalah persidangan Brigade Garda Pusat. Kalian semua adalah pendatang baru yang datang untuk berpartisipasi dalam persidangan, tetapi masih belum ada hubungannya dengan Brigade Garda Pusat, jadi. Lin Yi terdiam. Apa hakmu memerintahku? Atau apa kau punya hubungan khusus dengan seseorang di atas? Apa kau diberi wewenang seperti itu? Coba kulihat dari mana asalmu. Beraninya kau bersikap tenang di pintu masuk Brigade Garda Pusat. Mendesis. Semua orang menghirup udara dingin. Mereka tidak terkejut bahwa Lin Yi menantang Chang Chao. Kejutannya adalah karena dia tahu bahwa ini adalah Brigade Garda Pusat. Dia bahkan tahu bahwa orang-orang ini ada di sini untuk berpartisipasi dalam persidangan. Siapakah sebenarnya dia?
Mengapa dia begitu akrab dengan hal-hal ini? Ketua Tim Lin. Bab 1253. Dia monster. Ketua Tim. Di mana Ketua Tim? Mendengar seseorang berbicara, orang-orang di sekitarnya menoleh. Yang mengejutkannya, dia melihat bahwa ternyata Sui Qianglah yang menduduki peringkat kedua pada ujian pagi. Semua orang jelas tahu tingkat keterampilan Sui Qiang dan Yu Xiying. Mereka berdua adalah satu-satunya ahli kelas D di antara sekian banyak peserta. Mereka sungguh luar biasa kuat. Sulit untuk tidak memperhatikan mereka. Kamu juga di sini, sapa Lin Yi, bagaimana hasilmu? Sui Qiang menggaruk kepalanya karena malu. Untuk saat ini, aku di posisi kedua. Masih ada beberapa orang yang belum menyelesaikan uji coba mereka. Aku tidak tahu peringkatku yang sebenarnya, tapi aku seharusnya bisa mempertahankan posisiku. Juara kedua tidak masalah. Masih ada ujian lain setelah ini. Berprestasilah dengan baik ketika saatnya tiba. Semua orang tercengang. Apa ini? Dengan begitu banyak orang yang berpartisipasi dalam uji coba, menduduki peringkat kedua saja sudah sangat mengesankan. Apa maksudnya dengan itu baik-baik saja? Saya mengerti. Saya pasti akan tampil baik di uji coba berikutnya, kata Sui Qiang jujur. Lakukan yang terbaik. Setelah memberikan instruksinya, Lin Yi melewati kerumunan dan berjalan menuju pintu Brigade Pengawal Pusat. Akan tetapi, tak seorang pun yang hadir berani berbicara. Saudara Qiang, siapa orang ini? Seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah mengejutkan bahwa dia adalah pemimpin tim 1? Apa? Dia ketua tim 1. Mendengar berita ini, semua orang terkejut. Sebab, selama persidangan, mereka telah mengetahui dari orang lain bahwa pemimpin tim 1 Brigade Garda Pusat merupakan seorang tokoh legendaris. Namun, mereka tidak menyangka dia begitu tampan. Yu Xiying dan saudara-saudara Chang Linglong untuk waktu yang lama. Ini merupakan pukulan besar bagi mereka. Sebagai anggota uji coba Brigade Garda Pusat, mereka malah meneriaki ketua tim dan bahkan ingin memukulinya. Apakah mereka menderita kerusakan otak? Apa yang baru saja kulakukan? Beraninya aku bicara seperti itu kepada ketua tim 1. Chang Chao sudah tercengang. Ia merasa harapannya untuk bergabung dengan Brigade Garda Pusat semakin menipis. Saya ingin tahu mengapa orang sekuat itu pergi ke jalan Wang Fujing untuk berjualan buah. Ini bukan sesuatu yang seharusnya dia lakukan. Mungkin dia sedang menjalankan misi khusus, kata Yu Xiying tanpa ragu. Saat konflik terjadi kemarin, polisi datang begitu cepat. Ini sendiri sudah sangat salah. Wajah Chang Chao pucat pasi. Ia merasa seperti orang bodoh. Menurutmu kenapa dia tidak bertindak sekarang dan malah pergi begitu saja tanpa sepatah kata pun, tanya Chang Peng. Mungkin dia tidak menganggapmu serius, kata Sui Qiang dengan santai. Yu Xiying melirik Sui Qiang. Ia memiliki kesan yang mendalam tentangnya karena hanya Sui Qiang satu-satunya teman sekelas D-nya. Kamu tahu levelnya. Apa kamu pernah bertemu dengannya sebelumnya? Sui Qiang mengangguk. Aku bertemu dengannya kemarin dan bahkan mencoba bersaing dengannya. Ketika dia memikirkan apa yang terjadi kemarin, Sui Qiang tidak dapat menahan kegembiraan di hatinya. Dulu, ia sombong, tetapi setelah melihat Lin Yi, ia seolah menemukan cahaya yang ia kejar. Hidupnya kembali bersemangat, dan ia menjadi jauh lebih rendah hati. Kalian bertengkar. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang terkejut lagi. Sebagai mahasiswa, ia bahkan bisa bersaing dengan ketua tim, tidak semua orang punya kesempatan sehebat itu. Bagaimana hasilnya? Apakah kamu melawan? Apakah itu sebuah kompetisi yang hebat? Mulut para pelajar itu bagaikan senapan mesin, berceloteh tiada henti. Mereka semua ingin tahu level Lin Yi sebenarnya. Bahkan Yu Xiying pun menajamkan telinganya, ingin tahu lebih banyak tentang Lin Yi. Kami tidak bertarung. Kami hanya berkompetisi dalam kelincahan dan kekuatan. Ini bisa dianggap sebagai ujian awal. Harus ada hasilnya, kan? Pada akhirnya, aku benar-benar kalah, Sui Qiang mendesah. Kalah telak. Mustahil. Kau kontestan peringkat kedua di antara kami. Lagi pula, dari segi kekuatan, kau jelas peringkat pertama. Bagaimana mungkin kau kalah telak? Kurasa dia lebih lincah daripada kamu. Lagi pula, sosoknya jelas terlihat. Tapi, agak aneh mengatakan dia lebih kuat daripada kamu. Kalian orang-orang yang tidak berpengalaman, kata Sui Qiang. Saat kita berkompetisi, apakah kamu pikir itu permainan anak-anak? Lalu bagaimana kamu bertanding? Saat kami berkompetisi dalam kelincahan, kami berkompetisi dengan menghindari peluru. Dia benar-benar berhasil menghindarinya. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang terkejut. 10 mesin bola tenis sudah cukup abnormal, tetapi mereka benar-benar bersaing dengan menghindari peluru. Awalnya, kami ingin menggunakan senjata sungguhan. Akhirnya, kepala pangkalan tidak setuju, jadi kami beralih ke selongsong kosong berisi cat. Saat kami mulai, dia berhasil menghindari semuanya sementara satu orang tereliminasi. Semua orang berkeringat dingin. Dia bahkan bisa menghindari peluru.
Dia aneh. Dan setelah itu, bagaimana Anda berkompetisi dalam hal kekuatan? Ada kendaraan lapis baja di pangkalan. Beratnya sekitar 6-7 ton. Dia mengangkatnya dan melakukan 7 squat. Saya bahkan tidak mencoba bersaing dengannya. Saya kalah. Orang-orang yang mendengar ini berseru serempak. Jongkok sambil membawa kendaraan lapis baja. Apakah dia monster? Wajah Yu Xiying memucat. Ia tak menyangka Sui Qiang akan berbohong. Pria itu benar-benar punya kekuatan. Baiklah, jangan berkerumun di sini. Cepat makan. Kita masih harus melanjutkan latihan percobaan sore ini. Sui Qiang melambaikan tangan dan semua orang bubar satu persatu. Lalu, mereka pergi makan. Pada saat yang sama, Lin Yi tiba di kantor Liu Hong. Mereka bertiga sedang makan di sini. Semua makanannya dari kantin. Awalnya, mereka ingin mengatur agar para peserta uji coba makan di kantin, tetapi karena terlalu banyak orang, mereka pun menyerah. Kenapa kamu baru datang sekarang? Ujian pagi sudah selesai, kata Liu Hong. Kamu sudah makan? Kalau belum, aku akan minta kantin menyiapkan makanan untukmu. Baiklah, aku lapar. Lin Yi duduk di sofa. Bagaimana situasinya? Apakah ada kandidat yang cocok? Dua di antaranya cukup bagus, kata Liu Hong. Salah satunya Sui Qiang, dan yang satunya Yu Xiying. Keduanya sudah mencapai kelas D. Apa kau kenal mereka? Orang bernama Sui Qiang itu direkrut oleh tetua Lu. Aku tidak bisa menolaknya, kata Lin Yi. Kamu bisa mengirim orang yang bernama Yu Xiying ke tim lain. Meskipun para petinggi ingin mengubah tim ini menjadi kelompok elit, Lin Yi tidak ingin memonopoli kandidat-kandidat bagus tersebut karena hubungannya dengan Qiu Yuluo dan Ning Che. Lagi pula, berhasil atau tidaknya mereka menyelesaikan misi tidak hanya bergantung pada tingkat keahlian, tetapi juga pada seberapa tangkas pikiran seseorang. Jadi, dia tidak terlalu membutuhkan Yu Xiying. Kamu tidak perlu khawatir tentang kami berdua. Jika kamu membawanya, kamu bisa memilikinya. Kami tidak punya keluhan, kata Qiu Yuluo. Ini tidak ada hubungannya dengan keluhan. Aku hanya merasa itu tidak perlu, kata Lin Yi. Saya pikir kita harus menguji IQ dalam pelatihan di masa mendatang dan merekrut lebih banyak orang pintar. Kalau tidak, mereka hanya akan menjadi umpan meriam. Kamu mau ukur juga? Mereka nggak boleh ikut tim I kalau belum kelas D, tanya Ning Che. Bab 1254. Jangan salahkan dia bahkan jika dia berakhir menjadi bajingan. Kamu yang paling mengenalku, kata Lin Yi. Saat tim I merekrut, kami sangat menyarankan agar ketiga ukuran tubuh mereka diikutsertakan dalam penilaian. Terlebih lagi, penampilan mereka tidak boleh kurang dari 95 poin. Liu Hong mulai pusing. Dari kelihatannya, apakah tim satu hanya akan merekrut perempuan di masa mendatang? Kenapa tidak? Aku juga tidak keberatan menerima lesbian. Omong kosong, kata Liu Hong. Pria dan wanita memiliki kelebihan dan kekurangan bawaan yang berbeda. Dalam menjalankan misi, keahlian unik mereka saling melengkapi, sehingga mencapai keseimbangan. Tidak perlu semua itu. Aku akan menjalankan misinya sendiri. Mereka hanya perlu menyemangatiku dari belakang. Jika dia berganti ke bikini, kekuatan tempurnya akan berlipat ganda, kata Ning Che penuh semangat. Terakhir kali kami menjalankan misi, Yuluo dan aku memakai bikini. Lin Yi bertarung dengan sangat sengit saat itu. Qiu Yuluo. Berhenti, berhenti, berhenti. Berhenti bicara omong kosong. Rekrutmen akan tetap berjalan sesuai rencana awal, kata Liu Hong. Namun, saya sudah memberitahu mereka berdua tentang hal ini. Kalian akan memilih kandidat yang berhasil untuk bergabung dengan tim satu terlebih dahulu. Mereka berdua tidak keberatan. Kalian tidak perlu terlalu khawatir. Tidak, aku benar-benar tidak merasa perlu. Percuma saja meskipun aku punya banyak orang hebat di timku, kata Lin Yi. Mereka semua berpikir punya ego dan sulit mengendalikan mereka. Aku akan menerima siapapun yang ditugaskan secara acak kepadaku. Jika tetua Lu keberatan, aku akan bicara dengannya. Baiklah kalau begitu. Kalian bertiga akan mengikuti pelatihan percobaan selama beberapa hari ke depan. Kalian bisa memutuskan kandidat mana yang kalian inginkan di antara kalian. Aku tidak akan ikut campur. Aku cuma mampir. Sore ini aku masih harus berjualan buah. Nanti aku mampir lagi setelah selesai. Jika memungkinkan, Liu Hong benar-benar ingin menendang Lin Yi. Apakah menjual buah sepenting itu? Ini sangat penting, saya harus mandiri. Liu Hong menggosok pelipisnya. Ia tak bisa berbuat apa-apa terhadap Lin Yi. Saat makan siang, Lin Yi melihat hasil latihan pagi. Standar peserta mereka secara keseluruhan jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Hal ini terutama berlaku untuk Sui Qiang dan Yu Xiying. Mereka bagaikan burung bangau di antara ayam. Rekrutmen nasional kali ini sangat efektif. Akan tetapi, sulit untuk mengatakan berapa banyak orang yang akan benar-benar bertahan. Kemana kamu akan menjual buah-buahanmu sore ini? Tanya Ning Ning. Kudengar ada banyak orang kaya di Triumph City.
Kalau aku tidak cepat menjualnya, mungkin mereka akan membusuk, kata Lin Yi sambil makan. Ada apa? Masih ada puluhan orang. Sidang hari ini sudah selesai. Kalau sudah waktunya, aku akan mencarimu. Aku menemukan restoran barbeque timur laut yang sangat lezat. Ayo kita minum malam ini. Ningce mengedipkan mata dan berkata, ginjal domba panggang mereka sungguh lezat. Aku akan mengajakmu mencobanya. Bagus sekali, aku suka hidangan itu. Liu Hong melirik mereka berdua. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Jaga perilaku baikmu saat makan dan minum. Jangan menimbulkan masalah. Petik 2. Jangan khawatir, aku punya obat di tasku. Tidak akan terjadi apa-apa padaku. Liu Hong diam-diam memakan makanannya. Bawahan macam apa mereka ini? Setelah makan, Lin Yi mengucapkan selamat tinggal kepada mereka bertiga dan melaju ke kota kemenangan, tempat Liang Ruoxu merekomendasikan dia untuk menjual buah-buahannya. Qiu Yuluo dan Ningce melihat jam tangan mereka dan menyadari bahwa waktu sudah menunjukkan pukul 1.30 siang. Sidang sore akan segera dimulai. Mereka berdua berjalan keluar gedung. Lebih dari 300 orang yang berpartisipasi dalam persidangan berdiri bersama dengan tertib. Akan tetapi, jika seseorang menghitung jumlah orang, mereka akan menemukan bahwa jumlah orang sekarang lebih sedikit daripada sebelumnya. Itu karena sebagian besar orang sudah menyelesaikan persidangannya, mereka tidak kembali. Mereka hanya akan ada di sana untuk menonton, jadi tidak perlu tinggal lama. Setelah berkumpul, semua orang menghentakkan kaki dan melihat ke depan, tetapi mereka tidak melihat Lin Yi. Semua orang sangat penasaran dengan pemimpin tim satu yang mengerikan ini. Namun, Qiu Yuluo dan Ningce tidak memikirkan hal ini dan bersiap untuk memulai latihan uji coba sore hari. Namun, pada saat ini, Yu Xiying melangkah maju. Ketua tim Qiu, ketua tim Ning, bukankah ketua tim Lin ada di sana? Saat makan siang, ia memikirkannya dan merasa bersalah. Ia merasa harus meminta maaf kepada Lin Yi. Lagi pula, tidaklah bijaksana baginya untuk pergi ke tim Yi untuk berkembang di masa depan setelah menyebabkan masalah bagi atasannya. Lagi pula, dia memang berniat bergabung dengan kelompoknya di masa depan, dan tidak bijaksana jika berkonflik dengan atasan. Lagi pula, dengan kemampuan Lin Yi, dia bisa dengan mudah menghadapinya jika dia mau. Dalam pertemuan mereka kemarin, meskipun tidak mengetahui identitas masing-masing, dia tidak menggunakan kekerasan, yang menunjukkan kesabarannya. Jadi, apapun motifnya, dia perlu meminta maaf. Sedangkan untuk uji coba sore, dia tidak terlalu peduli. Akan membuang-buang waktu jika dia tetap tinggal dan menonton. Kamu kenal Lin Yi? Tanya Qiu Yuluo dengan heran. Kami bertemu saat makan siang, jadi aku punya sesuatu untuk dikatakan padanya. Qiu Yuluo dan Ningce memandang Yu Xiying dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mereka sangat terkesan padanya. Lagi pula, dia adalah salah satu dari dua kontestan peringkat D. Meski begitu, bukankah masih terlalu dini untuk mencari Lin Yi setelah baru bertemu dengannya sekali? Qiu Yuluo menggelengkan kepalanya tanpa daya. Bahkan jika Lin Yi menjadi bajingan suatu hari, dia tidak bisa menyalahkannya. Itu semua karena wanita-wanita ini. Tidak ada satupun kepingan salju yang tidak bersalah saat terjadi longsor. Tidak ada gunanya kau mencarinya, kata Ningce. Ketua tim Lin punya minat serius. Dia tidak suka wanita di bawah Kap D, jangan buang waktumu mencarinya. Fokuslah pada tugasmu. Setelah mengatakan itu, Ningce membusungkan dadanya seolah mengatakan bahwa dia memenuhi syarat. Hah! 300 orang yang hadir terdiam selama beberapa detik. Lalu puluhan wanita di antara mereka mengeluarkan sorak-sorai yang menggetarkan. Aku ukuran D Cup. Aku juga ukuran D Cup. Permisi, saya E Cup. E Cup bukan apa-apa. Aku F Cup. Nggak ada yang mau nyaingin aku jadi ketua tim Lin. Melihat wanita gila ini, Qiu Yuluo tercengang. Wow, apa angkatan ini benar-benar mengesankan. Mereka bahkan punya Cup F di sini. Apa mereka sudah menjalani terapi hormon pengganti? Yu Xiying menundukkan kepalanya dan memandangi dirinya sendiri. Apa tidak ada tempat bagi Cup B untuk bertahan di sini? Ketua tim Ning, Anda salah paham. Ada hal lain yang ingin saya bicarakan dengan ketua tim Lin. Bisakah Anda mengizinkan kami bertemu? Brigade Garda Pusat tidak punya banyak aturan. Kami tidak keberatan membiarkanmu bertemu, tapi Lin Yi sedang tidak di sini sekarang. Kamu tidak akan bisa menemuinya hari ini. Simpan napasmu untuk beberapa hari ke depan. Lalu di mana dia? Aku bisa mencarinya. Dia pergi ke Triumph City untuk berjualan buah. Kamu seharusnya bisa menemukannya di sana. Terima kasih, Ketua Tim Ning. Setelah mengetahui kemana Lin Yi pergi, Yu Xiying berbalik dan berjalan keluar. Kakak beradik Chang mengikutinya dari belakang, ingin meminta maaf kepada Lin Yi. Sial, aku juga mau ikut, kata gadis bercup D. Aku mau bergabung dengan tim satu. Aku juga mau. Ukuranku sudah F Cup. Aku pasti bisa bergabung dengan tim satu tanpa harus tes.
Sial, kalian para wanita terlalu tak tahu malu. Kenapa kalian semua berpikiran sama denganku? Melihat lebih dari 10 wanita dan beberapa pria berlari keluar, Ning Che menggaruk kepalanya. Lin Yi benar-benar akan menikmati hidupnya. Bab 1255. Seorang bibi yang bergairah. Lin Yi mengemudikan mobil ke pintu masuk area perumahan dan menyadari bahwa hanya ada 4 bangunan di dalamnya. Setiap bangunan setinggi 30 lantai, dan lingkungan di dalamnya sebanding dengan pavilion Jiushu. Lin Yi memperkirakan harga properti di sini mungkin lebih mahal daripada di Tangchen kelas 1. Lin Yi bersin 3 kali berturut-turut, bahkan ingusnya pun keluar. Dia bergumam dalam hatinya, siapa sih yang bicara buruk tentangku di belakangku? Kemudian, Lin Yi menelepon Liang Ruoxu dan bertanya di mana dia telah mengatur agar Liang Ruoxu mendirikan toko. Tidak lama kemudian, sekelompok orang berpakaian jas berlari keluar dari lingkungan tersebut. Apakah Anda Tuan Lin Yi? Seorang pria parubaya mengenakan setelan Armani bertanya. Pria itu bernama Li Zi, wakil presiden Victorious Return Corporation. Setelah menerima telepon dari Shen Sui, ia telah menunggu Lin Yi di sana dengan penuh perhatian, tidak berani lengah. Itu aku. Presiden Shen menelepon saya dan bilang Anda ingin membuka kios untuk berjualan sesuatu di sini. Benarkah? Saya punya buah di mobil. Saya ingin meminjam tempat Anda untuk menjualnya di sini. Bisakah Anda membantu saya? Tentu saja bisa. Kamu bisa menjualnya dimanapun kamu suka di Triumph City. Tidak akan ada yang mengganggumu. Menurutku pintu masuk ini lumayan. Banyak sekali orang yang datang dan pergi. Bolehkah aku menjualnya di sini? Tentu saja. Aku sudah meminta seseorang untuk membersihkan area ini. Kamu boleh menggunakan tempat ini sesukamu. Terima kasih. Lin Yi memarkir mobilnya, dan Li Zi mengatur agar seseorang membantunya mengeluarkan buah-buahan. Meskipun ia tahu buah-buahan itu sangat mahal, ia tetap membeli 10 pound secara simbolis. Ia sangat memahami seluk-beluk dunia. Namun, Lin Yi tidak terlalu senang. Jelaslah bahwa dia membeli buah-buahan itu demi Shen Sui. Ia mengira 30.000 yuan yang ia hasilkan tidak akan dihitung sebagai bagian dari misi, dan ia kehilangan 4,5 kg buah tanpa hasil. Ini adalah kerugian yang sangat besar. Setelah berbasa-basi sebentar, Li Zi pergi bersama anak buahnya. Keringat dingin membasahi dahinya karena takut membuat Lin Yi tidak senang. Presiden Li, Anda tidak perlu segugup itu. Lagi pula, Anda sudah melalui banyak hal, kata manajer umum Victorious Return Corporation. Lagi pula, meskipun itu sesuatu yang diatur oleh Presiden Shen, kamu sudah cukup menghormatinya dengan datang dan mengurusnya sendiri. Kamu tidak perlu datang sendiri, kan? Kamu bahkan menghabiskan 30.000 yuan tanpa alasan. Ini tidak sepadan. Itu karena kamu tidak mengerti situasinya. Kalau Cheo Zhao tidak sedang dalam perjalanan bisnis dan tidak bisa kembali tepat waktu, dia pasti ikut denganku. Semuanya. Kenapa masalah sekecil itu harus membuat bos kita khawatir? Jangan bicara tentang betapa tingginya status Presiden Shen di Yanjing. Kita bahkan tidak mampu menyinggung penjual buah itu. Kenapa kita tidak bisa menyinggung mereka? Bukankah dia hanya kerabat Presiden Shen? Bukan, dia sebenarnya Presiden Lingyun Group, tapi identitasnya sangat rahasia. Tidak banyak orang yang tahu tentang dia. Presiden Grup Lingyun. Mendengar berita itu, para eksekutif yang hadir semuanya tercengang. Sebagai perusahaan besar yang terdaftar, mereka semua tahu betul seberapa besar Lingyun Group. Bahkan Victorious Return Corporation tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka. Itu tidak mungkin. Presiden Lingyun Group yang terhormat benar-benar datang ke sini untuk menjual buah. Saya tidak tahu persis apa yang terjadi. Saya hanya mendengar bahwa dia orang yang sangat santai. Dia biasanya melakukan apapun yang dia mau. Saya mendengar bahwa dia di sini mencoba menikmati hidup sepenuhnya. Ya ampun, mataku benar-benar terbuka hari ini. Baru pertama kali ini aku bertemu orang seperti ini. Kalau aku tahu lebih awal, aku pasti sudah membeli beberapa pon buah juga. Baiklah, masalah ini sudah selesai. Pokoknya, beritahu orang-orang di bawah untuk berhati-hati dan jangan sampai membuatnya kesal. Baik, Presiden Li. Setelah mendirikan kios, Lin Yi membuat tanda tambahan dan memberi label harga untuk mencegah kesalahpahaman yang tidak perlu. Secara kebetulan, hasilnya sama seperti pertama kali dia menjual buahnya di Tangchen kelas 1. Penampilan Lin Yi menarik banyak perhatian. Gadis-gadis muda berusia 20-an dan bibi-bibi berusia 40-an atau 50-an semuanya mengelilinginya. Pertama, buahnya tampak bagus. Kedua, Lin Yi sangat tampan. Selain itu, buah-buahan tersebut dijual dengan harga tinggi. Karena rasa ingin tahu alami manusia, banyak orang yang mampir untuk melihat-lihat toko tersebut. Selama proses ini, Lin Yi menemukan sesuatu yang sangat menarik. Saat dia menjual buah-buahannya di kelas 1 Tangchen, meski banyak orang yang mampir untuk melihat, kebanyakan dari mereka pergi setelah melihat sekilas dan tidak tinggal lama.
Namun, di sini berbeda. Mereka mengelilingi Anda dan berbicara secara terbuka, tampak menikmati pengalaman itu. Lin Yi merasa jika dia melakukan beberapa salto untuk mereka, dia bahkan mungkin menerima beberapa tip. Selain itu, Lin Yi memperhatikan fenomena menarik lainnya. Di kelas 1 Tangchen, tidak hanya terdapat individu muda dan sukses, tetapi juga sebagian besar lansia. Kemungkinan besar, banyak dari mereka menjadi kaya karena apresiasi properti. Anak muda, apakah kamu yakin harganya tepat, 3.000 yuan untuk 500 gram? Orang yang berbicara adalah seorang wanita parubaya. Rambutnya diputihkan menjadi kuning dan ia bergaya barat. Ya, 3.000 yuan untuk 500 gram. Harganya sungguh tidak murah. Wanita parubaya itu mengerutkan bibirnya. Bagaimana bisa kau menjualnya seperti ini? Buah-buahan saya punya khasiat mempercantik dan menutrisi wajah. Biasanya, orang yang tahu cara mengolahnya akan membelinya. Tapi buah-buahan di sini cuma beberapa lusin pon. Kalaupun dijual semua, harganya cuma beberapa ratus ribu yuan. Setelah dikurangi biaya, sepertinya keuntungannya tidak banyak. Hah! Seperti yang diharapkan, para wanita dari ibu kota berbicara dengan penuh percaya diri. Bagi mereka, ratusan ribu tidak berarti apa-apa bagi mereka. Itu bukan jumlah yang sedikit. Lin Yi tersenyum. Meski tidak berniat membelinya, wanita parubaya itu tetap mengobrol dengan gembira. Lin Yi tidak menganggapnya mengganggu. Dia memang orang seperti itu. Selama kamu tidak pamer, kita tetap berteman. Lalu berapa penghasilan yang bisa kamu peroleh dalam setahun dengan menjual buah? Jika saya bilang saya menghasilkan puluhan miliar setahun, Anda pasti akan menganggap saya gila, kan? Tentu saja, kata wanita parubaya itu. Kalau kamu memang menghasilkan banyak uang, kenapa kamu berjualan buah di sini? Lin Yi tersenyum getir. Beberapa ratus ribu setahun. Beberapa ratus ribu. Di usiamu, penghasilanmu hanya beberapa ratus ribu setahun. Itu tidak banyak. Berapa penghasilan anakmu dalam setahun? Lin Yi. Dengan gaji 6.000 yuan yang tinggal di sini, mereka pasti tinggal di salah satu bangunan yang dihancurkan. Mungkin mereka tinggal di salah satu halaman yang kosong. Hanya cukup untuk membeli 2 kati buah. Anak muda, kamu tidak bisa berkata begitu, putri kita seorang pegawai negeri sipil, dia tidak hanya stabil, tetapi juga menerima perlakuan yang baik dari pemerintah. Wanita parubaya itu berkata, meskipun penghasilanmu lebih banyak, penghasilanmu tidak stabil. Jika kamu mengalami kecelakaan tak terduga, kamu akan kehilangan segalanya. Kau benar tentang itu. Apakah kamu punya rumah di Yanjing? Tidak, tapi aku punya 9 di kota asalku. Berapa harga rumah di kota asalmu? Yah, kesembilannya adalah villa. Villa di kota kecil tidak bernilai banyak, jadi tidak ada gunanya menyebutkan ini. Tapi kampung halamanku ada di Zonghai. Bab 1256. Di sini untuk melakukan uji coba. Hah, villa di Zonghai. Mendengar hal itu, hanya para bibi parubaya saja yang menjadi gembira, tetapi juga para pria dan wanita tua lainnya di sekitar. Yang paling penting, villa-villa di Zonghai seringkali berharga lebih dari 1 miliar yuan. Pemuda itu sangat tampan dan kaya. Ini akan menjadi kesempatan bagus untuk memperkenalkannya kepada putri-putri mereka. Anak muda, kau bercanda. Kalau kau memang sekaya itu, kenapa kau datang ke sini untuk berjualan buah? Tanya wanita parubaya itu. Sekalipun buahmu dijual seharga 3.000 yuan seharga 500 gram, penghasilanmu tidak akan cukup untuk membeli 9 villa. Jujur saja, tidak perlu berbohong. Lin Yi tersenyum tenang. Terserah apa katamu. Wanita parubaya itu mengerutkan bibirnya. Meskipun pemuda ini tampan, ia penuh omong kosong. Sekilas saja sudah jelas bahwa ia tidak bisa diandalkan. Lagi pula, dia penjual buah, dan bukan orang yang pantas dikenalkan kepada putrinya. Yang lain juga mengangguk. Mereka punya pikiran yang sama dengan wanita parubaya itu. Dia bukan orang yang bisa diandalkan. Orang seperti ini tidak bisa diandalkan. Setelah memahami situasi umum Lin Yi, para pria dan wanita tua yang hadir kehilangan minat padanya dan bersiap untuk pulang. Berderak, berderak, berderak. Pada saat ini, suara rem terdengar, dan orang-orang yang berdiri di dekat pintu masuk tempat Lin Yi berada berbalik. Mereka melihat banyak mobil mewah dan mobil sport terparkir di pintu masuk distrik. Semua orang tercengang. Bahkan orang seusianya pun dapat menduga bahwa mobil ini tidak murah. Lin Yi menatap mereka dengan rasa ingin tahu. Apakah ini sekelompok pewaris generasi kedua yang kaya yang keluar untuk menghancurkan jalanan? Atau apakah mereka orang-orang yang pernah dia pukuli sebelumnya kini kembali untuk mencari masalah? Pada saat yang sama, orang-orang di dalam mobil keluar. Lin Yi tidak mengenal sebagian besar dari mereka, tetapi dia mengenali 4 orang. Sui Qiang dan 3 orang lainnya yang berkonflik dengannya kemarin. Pemimpin tim Lin. Yu Xing berdiri di depan Lin Yi dan berkata dengan malu. Apa yang kamu lakukan di sini?
Kami tidak punya uji coba tersisa di sore hari, jadi kami datang untuk mencarimu. Yu Xing menyisir rambutnya. Maaf atas apa yang kulakukan kemarin. Tidak perlu melakukan itu. Lin Yi melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Meskipun aku ketua tim, aku tidak akan mempersulitmu di tim. Selama hasil uji cobamu cukup baik, kau boleh bergabung. Tidak perlu minta maaf. Yu Xing tidak menyangka Lin Yi begitu murah hati, yang membuatnya merasa malu. Tapi bagaimanapun juga, ini salahku, aku tetap harus minta maaf padamu. Aku juga. Chang Chou berdiri dan berkata, Ketua Tim Lin, saya salah sore ini. Jangan merendahkan diri seperti saya. Ya. Jangan merendahkan dirimu seperti kami, kata Chang Peng. Aku tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal ini. Kalau tidak ada urusan lain, cepat pergi. Jangan tunda aku berjualan buah-buahanku. Jangan jual terus di sini. Aku beli semuanya. 200.000 cukup. Untuk menyampaikan permintaan maafnya, Yu Xing berkata, apa aku butuh uang sebanyak ini darimu? Aku di sini untuk berjualan buah-buahan agar bisa menikmati hidup. Jangan menambah masalahku. Pergilah dan urus saja urusanmu sendiri. Anak muda, dia ingin membeli buahmu. Kenapa kamu tidak menjualnya saja? Lagi pula, dia ingin buah senilai 200.000 yuan. Kamu akan kaya. Saya tidak membutuhkan 200.000 yuan miliknya. Tidak perlu. Apa maksudmu? Bibi, dia ketua tim kita. Kudengar kekayaannya mencapai ratusan miliar. Dia benar-benar tidak kekurangan uangku. Ratusan miliar. Orang tua itu dan wanita tua itu tercengang. Seorang miliarder benar-benar datang ke sini untuk menjual buah. Pada saat ini, mereka tidak meragukan identitas asli Lin Yi. Orang-orang yang mengendarai mobil mewah itu semua berinisiatif mencarinya. Terlebih lagi, ketika mereka berbicara, mereka melakukannya dengan rendah hati. Mereka mungkin adalah orang-orang kaya yang datang ke masyarakat untuk mencari pengalaman hidup. Lin Yi terdiam. Mulut wanita ini terlalu kendur. Ia telah mengungkap identitasnya. Baiklah. Kalau tidak ada lagi, pergi saja. Apakah kamu menerima permintaan maafku? Aku sama sekali tidak peduli. Apa aku terlihat begitu picik di matamu? Yu Xing tersenyum dan membungkuk pada Lin Yi. Pada saat itu, 4 atau 5 gadis lainnya bergegas mendekat. Ketua Tim Lin, ukuran saya D Cup. Bolehkah saya bergabung dengan tim 1? Ukuranku F Cup, dan sekarang aku kelas E dalam pertarungan. Bisakah aku dibebaskan dari tes ini? Hah? Apa yang kau katakan? Ketua Tim Ning mengatakan bahwa orang di bawah D Cup tidak memenuhi syarat untuk masuk. Tim 1, jadi kami datang untuk melakukan uji coba bersama Anda. Petik 2. Hah? Kamu harus pergi ke markas untuk mengikuti ujian. Kenapa kamu mencariku? Saya di sini untuk memastikan ukurannya. Ukuran saya F Cup, dan saya alami. Yu Xing terdiam. Ketua Tim Ning baru saja mengatakannya dengan santai. Bagaimana mungkin hal seperti itu menjadi salah satu kriteria seleksi? Yang terpenting adalah kekuatan seseorang. Akan ada poin tambahan untuk ini, tapi yang terpenting tetaplah hasil persidangan. Persiapkan dengan baik. Ini siang bolong, jadi jangan main-main terus. Kalau begitu, bagaimana kalau kita bertemu diam-diam di malam hari, tanya gadis bertopi F itu. Aku tidak bisa malam ini. Aku sudah mengajak ketua timmu, Ning, untuk makan malam. Begitu. Kalau begitu, kita harus bertemu lagi nanti. Aku ingat sekarang. Ketua tim Ning juga ukuran Cup D. Dan bentuk tubuhnya sangat bagus. Begitu kata-kata ini diucapkan, gadis di depannya menatap Lin Yi dengan tatapan berbeda. Percayakah kamu jika aku bilang tidak ada apa-apa di antara kita? Bagaimana mungkin? Ketua tim Lin, jangan main-main. Sudahlah, aku tidak peduli. Aku selalu suka hubungan yang tak terucapkan seperti ini. Lin Yi. Baiklah, berhenti bicara omong kosong di sini. Cepat pergi. Jangan halangi aku berjualan buah-buahanku. Kalau begitu, kita pergi dulu. Kita ketemu lain hari saja. Lin Yi memberi perintah untuk pergi, dan yang lainnya pun tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi. Mereka masuk ke dalam mobil dan pergi satu demi satu. Setelah semua orang pergi, Lin Yi berpikir bahwa ia dapat berjualan buah-buahan dengan tenang, tetapi ia menyadari bahwa suasana di sekelilingnya agak aneh. Anak muda, apakah kamu benar-benar bernilai ratusan miliar? Tanya wanita parubaya itu. Saya belum menghitung jumlah pastinya, tapi saya yakin punya lebih dari 100 miliar. Setelah menerima jawaban afirmatif, mata semua orang berbinar. Anak muda, lihatlah. Ini foto putriku. Dia punya gelar master dari Universitas 211. Dan putri saya, seorang dokter dari Universitas 985, adalah seorang dokter dari Concorde. Anakku adalah... Lin Yi terdiam. Kalau menyangkut perjodohan, putramu tidak punya tempat di sini. Berhenti.
Lin Yi menghentikan celotehnya. Aku sudah menikah. Jangan coba-coba mengenalkanku pada siapapun. Jadi, kamu sudah menikah. Semua orang langsung kehilangan antusiasmenya dan meninggalkan kios buah dengan kesal. Meski begitu, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh ke belakang dengan rasa sesal. Karena harganya yang sangat mahal, banyak orang yang datang untuk melihat buah tersebut, namun sedikit sekali yang membelinya. Namun, tingkat penjualannya cukup tinggi, hampir semua orang yang bertanya membeli sesuatu. Bagaimanapun, penampilan itu penting. Karena bisnisnya sedang tidak bagus, Lin Yi mengeluarkan ponselnya dan bermain game dengan teman sekamarnya dari universitas untuk menghabiskan waktu. Zhang Song, apa yang kau lakukan? Cepat bantu Old Viv menangkis serangan itu. Sial, bos memintamu untuk flash untuk memblokir demi aku, bukan untuk bunuh diri, kata teman sekamar 5. Lin Yi merasa bahwa tindakan Zhang Song mengandung esensi gula. Aku tak sanggup lagi menggendongmu. Izinkan aku mengenalkanmu pada seorang dewa. Namanya Sugar. Di bawah kepemimpinannya, Anda akan mencapai peringkat challenger dalam hitungan menit. Petik 2. Tuan Lin. Permainan berakhir. Tepat saat Lin Yi sedang memarahi Zhang Song, dia tiba-tiba mendengar suara-suara. Dia mendongak dan menyadari bahwa di depannya adalah selebriti wanita bernama Zhao Siki. Bab 1257. Penggemar fanatik. Zhao Siki mengenakan topeng dan kacamata hitam, celana jeans biru, dan sepatu hak tinggi. Rambut hitam panjangnya disanggul, dan ia menenteng tas tangan Prada berwarna kuning kecoklatan. Ia tampak bersih dan rapi. Meski mukanya tertutup, Lin Yi langsung mengenalinya karena suaranya sangat familiar. Meski begitu, Lin Yi masih sedikit terkejut melihatnya di sini. Namun, jika dipikir-pikir lagi, selebriti seperti mereka sering bepergian kemana-mana. Terlebih lagi, Yanjing dan Zonghai adalah dua kota paling makmur di Tiongkok. Banyak selebritas sering membeli rumah di sini. Jadi, wajar saja melihatnya di sini. Zhao Siki berjalan mendekat dan melepas kacamata hitamnya. Ia tak bisa menyembunyikan keterkejutan di wajahnya. Kamu tidak tinggal di Zonghai. Kenapa kamu berjualan buah di Yanjing? Saya datang ke Yanjing untuk mengurus sesuatu, jadi saya memutuskan untuk menjual beberapa buah untuk menghabiskan waktu. Kebetulan sekali. Rumahku di sini. Zhao Siki menatap buah di depan Lin Yi dan berkata, saya mau 4,5 kilogram buah. Bungkus saja untuk saya. Bisakah kamu menghabiskan semua ini? Jika saya tidak bisa menghabiskannya, saya akan membuatnya menjadi buah kalengan, kata Zhao Siki. Buah-buahan Anda sungguh luar biasa. Setelah memakannya, kulit saya terasa jauh lebih baik. Banyak orang mengira saya menggunakan kosmetik, jadi saya merekomendasikan buah-buahan Anda kepada mereka. Sekarang Anda berada di Yanjing, kemungkinan besar akan lebih banyak orang yang datang untuk membeli produk Anda. Kalau begitu, aku harus berterima kasih padamu, aku akan membantumu mengemasnya sekarang. Zhao Siki langsung membeli 10 kati, dan 30.000 yuan lagi masuk ke rekening Lin Yi. Ditambah dengan 180.000 yuan yang sebelumnya hilang, ia berhasil mengumpulkan total 210.000 yuan. Jika ia menjual 10.000 yuan lagi, fase misi ini akan selesai. Apakah kamu Zhao Siki? Tepat saat Lin Yi tengah mengemasi buah-buahan, seseorang tiba-tiba berteriak, seolah-olah mereka telah melihat binatang langka. Lin Yi memiringkan kepalanya dan melihat bahwa orang yang berbicara adalah seorang gadis berusia awal 20-an. Ia menatap Zhao Siki dengan penuh semangat. Jelaslah bahwa dia adalah salah satu penggemarnya. Itu aku. Zhao Siki tersenyum dan mengangguk. Saat menghadapi penggemarnya, Zhao Siki selalu sangat ramah. Namun, ini adalah waktu pribadinya, dan dia tidak ingin diganggu. Sayangnya, dia tidak punya pilihan. Setelah memasuki industri hiburan, kamu diizinkan melakukan apa saja kecuali menyinggung penggemarmu. Ya Tuhan, itu benar-benar kamu. Setelah memastikan identitas Zhao Siki, penggemar wanita itu langsung menyapanya. Saya sangat suka film Anda. Bolehkah saya minta tanda tangan dan berfoto dengan Anda? Tidak masalah. Zhao Siki tidak pilih-pilih dan malah murah hati. Sayangnya, ini bukan insiden yang terisolasi. Kemunculan Zhao Siki bagaikan ledakan bom, yang langsung mengguncang seluruh suasana. Setelah melihatnya di sini, semakin banyak orang mengerumuninya. Dalam sekejap, suasana menjadi heboh penggemar selebritas. Bolehkah aku minta tanda tanganmu? Bolehkah aku berfoto denganmu? Kudengar kamu akan membuat film baru. Benarkah? Seseorang bilang kamu pacaran sama Wu Wenjun, benarkah? Kita harus bekerja sama pada film berikutnya. Pertanyaan demi pertanyaan datang padanya bagai armada pesawat pengebom. Para penggemar fanatik mengambil foto Zhao Siki dengan ponsel mereka. Lin Yi terdiam. Apakah orang-orang ini gila? Dia hanya seorang selebritas. Apa perlunya bersikap seliar itu? Liang Jinming tidur dengan selebriti wanita setiap hari.
Zhao Siki panik dan tidak peduli lagi dengan urusan tanda tangan. Ia segera memakai kacamata hitamnya dan bersembunyi di belakang Lin Yi. Saat musuh terus maju, Zhao Siki mundur, tetapi para penggemar fanatiknya mengejarnya lagi. Hei, 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 kalian semua, minggirlah. Jangan ganggu urusanku. Apa yang kau teriakkan? Siapa yang mau berdiri di dekatmu? Penjual buah bau, enyahlah. Jangan halangi kami berfoto dengan Zhao Siki. Ya, pergilah atau 11 hancurkan kiosmu. Tuan Lin, tolong aku. Zhao Siki bersembunyi di belakang Lin Yi dan berbisik. Dia tidak ingin merepotkan Lin Yi, tapi dia sudah dikepung. Akan sulit baginya untuk keluar dari lingkungan itu. Lin Yi tidak punya pilihan. Ia memutuskan untuk bertindak sebagai pengawal demi penjualan buah ini. Kamu nggak ngerti bahasa manusia. Cepat minggir, jangan ganggu urusanku. Kalian nggak lihat dia nggak mau tanda tangan dan foto bareng kita. Apa kalian nggak punya akal sehat? Jangan ngomong sembarangan. Mana mungkin dia nggak mau foto bareng kita? Ini waktu pribadinya. Kalian semua memengaruhi kehidupan pribadinya. Entah itu memengaruhinya atau tidak, itu bukan urusanmu. Apa kau pikir aku tidak akan menghancurkan kios buahmu, kata penggemar pria fanatik itu. Jika kau berani menghancurkannya, aku janji akan menjatuhkanmu. Kali ini, Lin Yi tidak akan membiarkan mereka menyerang dengan bebas. Dilihat dari pakaian mereka, jelas mereka orang biasa. Buah-buahan di sini mahal, jadi mereka pasti tidak mampu membelinya. Oleh karena itu, dia tidak bisa membiarkan mereka merusak buah-buahan itu. Sial, kau pikir aku tidak berani? Sial, aku akan menghancurkan kiosmu hari ini. Suara mendesing. Tepat saat pihak lain hendak menyerang, Lin Yi menendangnya. Yang terakhir menjerit memilukan saat tubuhnya terhempas mundur. Pada saat yang sama, ia menjatuhkan orang di belakangnya ke tanah. Melihat Lin Yi memukul seseorang, ratusan penggemar semuanya tercengang. Penjual buah ini memukuli seseorang. Sialan, ayo kita serang dia bersama-sama. Orang yang dipukuli hingga jatuh berdiri dan berteriak. Hati para penggemar pria membara karena amarah. Dia hanya penjual buah. Mereka tidak bisa membiarkannya merusak barang-barang. Tepat saat Lin Yi hendak menyerang, dia tiba-tiba mendengar teriakan. Lebih dari 30 petugas keamanan bergegas keluar dari kompleks perumahan dengan tongkat di tangan mereka, menerobos kerumunan, dan berdiri di depan Lin Yi dan Zhao Siki. Enyahlah kalian semua. Ini bukan tempat untuk kalian bertingkah buruk. Triumph City adalah kawasan kelas atas di Yanjing, jadi keamanan di sini tentu saja cukup profesional. Mereka semua terampil dan aura mereka bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Dalam sekejap, para penggemar yang telah kehilangan akal sehatnya itu terdiam tertegun. Enyahlah kalian semua. Ratusan penggemar mundur ketakutan, tidak berani bertindak gegabah. Lin Yi menyerahkan buah itu kepada Zhao Siki. Kamu bisa pergi. Nanti aku transfer uangnya ke Direktur Yan dan minta dia mentransfernya ke kamu. Tidak perlu terburu-buru. Karena Zhao Siki adalah karyawan di sini, petugas keamanan mengenalinya. Mereka menugaskan 2 orang untuk mengawalnya kembali. Melihat Zhao Siki pergi, para penggemar yang marah perlahan-lahan mendapatkan kembali rasionalitas mereka. Tunggu saja. Aku akan melaporkan kalian. Dengan ancaman itu, para penggemar pergi satu demi satu, dan kios buah Lin Yi kembali damai dan tenang. Namun, pada saat ini, banyak orang yang antusias berkumpul di sekitarnya. Terlebih lagi, pakaian mereka sangat modis, dan jelas harganya mahal. Mereka tampak lebih mirip penduduk setempat, dan mereka segera memusatkan perhatian pada Lin Yi. Selebriti bernama Zhao Siki itu sepertinya membeli buah darinya. Kualitasnya pasti cukup bagus. Bab 1258. Aku ingin menamparkan wajahnya. Gadis yang berbicara itu mengenakan sepatu hak tinggi. Ia tinggi dan berambut panjang yang tergerai di bahunya. Namun, bagian yang paling menarik perhatian adalah tulang selangkanya di samping bahunya yang indah. Itu sungguh menarik. Di sampingnya ada seorang gadis berambut pendek dan berwajah oval yang menawan. Ia mengenakan celana jin dan kemeja longgar berlengan seperempat yang bisa menutupi bokongnya. Ia memancarkan aura karismatik. Wanita bergaun panjang itu bernama Yue Wenjing. Ia tinggal di kota kemenangan. Nama perempuan berambut pendek itu Sue Sanshan. Ia tinggal di tempat lain, tetapi tetap saja ia cukup kaya. Karena latar belakang mereka, ketika mereka berdua melihat Zhao Siki, mereka bersikap acuh tak acuh. Mereka tidak memiliki keinginan untuk mengejar selebriti karena mereka sering melihatnya. Di sisi lain, buah Lin Yi lebih menarik bagi mereka. Itu karena mereka semua rakus. Dari penampilannya saja aku tahu kalau itu tidak buruk, tapi bukankah 3.000 yuan untuk 5 ok agak mahal? Memang agak mahal, tapi karena Zhao Siki yang pertama membelinya, kualitasnya pasti bagus. Dengan kekayaan bersih mereka, 300.000 hingga 500.000 yuan tidak banyak di mata mereka,
tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat buah yang harganya 3.000 yuan untuk 5 ok. Apakah kamu ingin membeli beberapa untuk dicoba, kata Yue Wenjing. Saya tidak keberatan mengeluarkan uang, tapi saya tidak ingin dipermainkan. Sederhana, kan? Kita akan tahu nanti kalau sudah memeriksanya. Ayo pergi. Setelah mengambil keputusan, mereka berdua berjalan menuju kios buah Lin Yi. Pada saat ini, Lin Yi sedang bermain-main dengan teleponnya. Zhao Siki mentransfer uang melalui Yanqi. Ia bahkan meminta nomor telepon Lin Yi dan menelepon untuk berterima kasih. Pada saat ini, Yue Wenjing dan Sue Sanshan berjalan mendekati Lin Yi. Buahmu dijual seharga 3.000 yuan untuk 500 gram, apa bedanya dengan buah-buahan lain? Kandungan nutrisinya tinggi dan berkhasiat mempercantik serta menutrisi wajah. Kalau tidak percaya, silakan beli dan coba sendiri. Bohong. Buah-buahan biasa juga punya khasiat mempercantik dan menutrisi wajah. Lagi pula, aku memakannya setiap hari, tapi aku tidak melihat kulitku membaik, kata Yue Wenjing. Itulah sebabnya mereka menjualnya lebih murah daripada saya. Kandungan nutrisinya 20 hingga 50 kali lipat dari buah biasa. Efeknya tentu akan jauh lebih baik. Lin Yi tidak tahu tentang ini pada awalnya, tetapi setelah mempelajari tentang perkembangan pertanian suci, dia mengetahui bahwa kualitas buah yang dijualnya memang sangat mengesankan, dan bahkan memperoleh beberapa data bagus. 20-50 kali. Itu omong kosong belaka. Bahkan obat-obatan tertentu pun tidak berani mengklaimnya. Kamu bisa coba beli dulu. Kalau tidak berhasil, minta saja pengembalian uang. Tampan, sebaiknya kamu santai saja. Kita berdua kuliah di Universitas Tsinghua. Kita bisa menguji kandungan nutrisi di tanah ini. Kamu bisa mengujinya kapanpun kamu mau. Kalau klaimku salah, datang dan hancurkan kios buahku. Aku tidak akan kabur. Sue Sanshan meletakkan tangannya di pinggang rampingnya. Kenapa aku merasa seperti kau menantangku? Kita benar-benar mahasiswa pascasarjana Universitas Tsinghua. Kita tidak bercanda. Apakah aku terlihat seperti sedang bercanda, kata Lin Yi. Kalau kamu mau beli, aku akan menimbangnya sekarang. Kalau kamu nggak mau beli, jangan ganggu bisnisku. Sue Sanshan mengeluarkan teleponnya dan mengaktifkan fungsi perekaman. Baiklah, itu yang kau katakan. Kalau ada yang melebih-lebihkan, kau tidak hanya harus mengembalikan uang kami, tapi kami juga akan menghancurkan kiosmu. Beranikah kau menjamin itu? Mengapa aku tidak melakukannya? Baiklah, saya mau 1 pon buah persik seharga 500 gram. Kamu bisa timbang sekarang. Tunggu saja. Sanshan, tidak perlu seperti ini. Harganya hanya beberapa ribu yuan. Apa kau harus repot-repot seperti itu? Lagi pula kita tidak mampu, kata Yue Wenjing. Awalnya saya tidak berencana melakukan ini, tapi sikapnya membuat saya kesal, kata Sue Sanshan. Pokoknya, kita akan kuliah dulu untuk minta bantuan Direktur Liu untuk menulis tesis kita nanti. Kita kerjakan ini selagi ada waktu. Nggak akan lama. Yue Wenjing tidak mengatakan apa-apa. Setelah membeli barang-barang itu, mereka pergi bersama. Namun, setelah masuk ke mobil, dia mengeluh. Serius, beraninya kamu menindas pria setampan itu. Aku tidak bermaksud merundungnya, tapi lihat sikapnya. 2 wanita cantik datang untuk mendukungnya, tapi dia tidak bereaksi sama sekali. Sikapnya sama sekali tidak baik. Kami bisa dibilang Dewi. Tapi dia tampan, jadi dia boleh bertindak dengan cara tertentu. Dia memang tampan, tapi bagaimanapun juga, dia tetaplah seorang penjual buah, kata Sue Sanshan. Nanti aku suruh Direktur Liu tes. Lalu, aku ambil hasil tesnya dan cari dia. Kira-kira seperti apa ekspresinya nanti. Kasihanilah adik kecil itu. Ini jelas bentuk publisitas untuk membantunya menjual barang dagangannya. Bagaimana bisa kandungan gizinya begitu tinggi, kata Yue Wenjing. Jangan membuatnya sulit. Jangan khawatir. Sekalipun dia berbohong, aku tidak akan membongkarnya. Aku hanya ingin dia tahu yang sebenarnya. Lagi pula, dia tampan, jadi aku akan memberinya hak istimewa ini. Haha. Aku tidak menyangka kamu ternyata orang mesum yang tertutup, haha. Berhentilah memberi label. Hanya satu yang bisa mengenali satu sama lain. Keduanya mengobrol dan tertawa saat berkendara ke universitas dan tiba di pintu masuk departemen medis. Meskipun sekolah kedokteran Universitas Tsinghua bukan yang terbaik, namun masih dianggap sangat bagus. Bahkan jika sebuah keluarga berada, mereka akan sangat beruntung jika anak mereka dapat masuk ke universitas yang bagus dan bahkan diterima di Universitas Kedokteran Lincuan untuk studi pascasarjana mereka. Di kantor guru di lantai 4 duduk seorang wanita parubaya berusia 40-an. Dia bersandar pada sandaran kursi dan memakai masker wajah. Nama wanita itu Liu Ziting. Ia adalah dosen pembimbing mahasiswa magister di Fakultas Kedokteran. Ia baru saja menyelesaikan kuliahnya dan sedang bersiap untuk membimbing para mahasiswa dalam tesis magister mereka. Oleh karena itu,
Ia memanfaatkan waktu istirahatnya untuk memakai masker wajah agar dirinya tidak kecoklatan atau timbulnya mata panda. Kenapa kau membawakanku buah? Apa kau di sini untuk menyuapku? Tanya Liu Ziting sambil tersenyum. Apa bedanya? Kelihatannya lumayan bagus. Apa ini impor? Bukan. Mereka menjualnya di pintu masuk kompleks perumahan Wanjing. Coba tebak berapa harganya untuk 500 gram. Dengan kualitas seperti ini, tentu saja harganya tidak akan lebih dari 100 yuan untuk 5 ok. Salah, harganya 3.000 yuan untuk 5 ok. Apa, 3.000 yuan untuk 500 gram? Liu Ziting duduk. Kalian berdua bodoh ya? Beraninya kalian beli buah semahal itu? Kalian gak mungkin boros kayak gini, kan? Dia mengklaim kandungan nutrisi buah-buahan buatannya 20 hingga 50 kali lipat dari buah-buahan biasa. Untuk mengungkap tipuannya, kami membeli 1 pon buah untuk diuji di laboratorium. Ini omong kosong, kata Liu Ziting. Jangan buang-buang waktumu. Kalau ada waktu, kembalilah dan kerjakan ulang tesismu untuk kesekian kalinya. Yue Wenjing menyeringai. Guru, tenanglah. Saya akan mencuci buah-buahan untuk Anda. Kalian berdua adalah biaya yang hilang. Yue Xijing rajin mencuci ketiga buah persik, 1 untuk masing-masing buah, dan bersiap mempelajari tesis sambil makan. Hah, persik ini terlalu manis. Liu Ziting berseru setelah menggigitnya. Bab 1259. Laporan sudah keluar. Pada saat yang sama, Yue Wenjing dan Sue Sanshan membelalakkan mata mereka. Manisnya buah persik ini melampaui imajinasi mereka. Rasanya begitu lezat, sampai-sampai mereka tidak mempercayainya. Ini memang lebih enak daripada buah persik yang pernah kita makan sebelumnya, kata Yue Wenjing dengan tak percaya. Sebagai seorang juru masak, sungguh suatu anugerah bisa menyantap makanan lezat seperti itu. Bahkan Sue Sanshan merasa meskipun harganya sangat mahal, rasanya memang enak, dan uang yang dikeluarkan sepadan. Ada yang salah dengan buah persik ini, kata Liu Ziting ragu-ragu. Ada apa, Guru Liu? Enak sekali, kata Yue Wenjing. Rasanya luar biasa manis. Mungkin sudah dimodifikasi. Kalau tidak, rasanya tidak akan semanis ini, kata Liu Ziting. Dan lihat, buah persiknya besar sekali. Mungkin sudah disuntik dengan zat pembeku. Kurasa ini tidak sehat. Setelah mendengar kata-kata Liu Ziting, mereka berdua langsung merasa bahwa buah persik di tangan mereka tidak lagi semenarik sebelumnya. Jika dimodifikasi secara manual, tidak akan ada lagi yang istimewa tentangnya. Hal ini karena efek tersebut dapat dengan mudah dicapai dengan menyuntikkan berbagai agen dan serum ke dalam buah. Orang ini terlalu tidak etis. Dia benar-benar menambahkan begitu banyak bahan kimia. Ini keterlaluan, kata Sue Sanshan. Namun, semua jenis buah dan sayur saat ini dilapisi pestisida dan pupuk. Tidak masalah asalkan lezat. Jangan terlalu cepat menghakimi. Anda terlalu bias, kata Liu Ziting. Saat menanam tanaman, tidak ada masalah menambahkan sedikit bahan kimia dalam jumlah yang tepat. Namun, buah persik yang dijualnya jelas mengandung terlalu banyak bahan kimia. Kalau tidak, buah-buahan lezat ini pasti sudah lama dijual di mana-mana, dan buahnya tidak akan istimewa. Sue Sanshan butuh waktu sejenak untuk bereaksi. Guru, apakah maksud Anda kandungan kimia pada buah-buahan yang dijualnya terlalu tinggi? Tentu saja. Kalau tidak, rasanya tidak akan semanis ini. Sue Sanshan melemparkan buah persik itu ke tempat sampah dengan marah. Dia penipu banget. Waktu beli, dia malah bilang ke kita kalau itu semua alami. Aku nggak ngangka kalau itu karena bahan kimia. Saat ini, Sue Sanshan tidak lagi menganggap Lin Yi tampan. Malahan, ia merasa Lin Yi sangat hina. Orang kaya seperti mereka sangat menghargai kesehatan mereka. Tidak masalah jika harganya lebih tinggi, yang penting harus sehat. Ini pula sebabnya hidangan dudahai begitu populer di kelas utama Tangchen. Karena semuanya organik. Sialan, aku sudah tidak tahan lagi. Aku mau laporkan dia. Dia menghabiskan 3.000 yuan untuk membeli sampah ini. Laporkan saja tidak ada gunanya. Kamu harus menunjukkan bukti, kata Liu Ziting. Kirim sampelnya ke laboratorium biologi. Katakan bahwa kamu meminta profesor yang bertugas untuk membantu melakukan pengujian dan memeriksa komposisi buahnya. Setelah mengatakan itu, Liu Ziting melihat arlojinya. Sudah lewat pukul 4. Ayo cepat. Hasilnya akan keluar sebelum pukul 6. Kalau sudah waktunya, kita serahkan laporannya. Dengan begitu, hasilnya akan lebih meyakinkan. Aku pergi sekarang. Mengikuti instruksi Liu Ziting, mereka berdua membawa buah persik yang tersisa ke Akademi Ilmu Hayati di sebelahnya. Setelah menyerahkan contoh tersebut kepada guru yang bertugas, mereka kembali mengerjakan tesisnya. Selama jeda ini, mereka berdua fokus pada tesis mereka. Tesis ini akan menentukan apakah mereka bisa lulus. Ini lebih penting daripada melaporkan penjual buah. Dentang, dentang, dentang. Hampir 2 jam kemudian,
ada ketukan di pintu kantor. Seorang pelajar yang masih agak muda masuk sambil membawa setumpuk kertas di tangannya. Apakah Anda Guru Liu? Halo, Guru Liu. Ini laporan percobaan yang diminta guru mau untuk saya kirimkan. Beliau meminta saya untuk memberikannya kepada Anda. Baiklah, terima kasih. Liu Ziting menerima laporan itu dan mengucapkan terima kasih. Mahasiswa yang mengantarkan laporan itu pun pergi. Guru, cepat periksa hasilnya. Berapa selisihnya dengan batas yang ditentukan? Apa terburu-buru? Liu Ziting membuka laporan itu. Ketiganya tampak serius pada awalnya, lalu bingung, lalu ragu-ragu, dan akhirnya terkejut. Apa yang terjadi? Apakah semua indikator kimia berada dalam kisaran yang dapat diterima? Hei, bukan itu intinya, kata Yue Wenjing. Bukan hanya tidak ada reagen yang melanggar standar industri, tetapi kandungan nutrisinya juga puluhan kali lipat lebih tinggi dari standar. Dia tidak berbohong kepada kami. Kandungan nutrisi buah-buahan yang dijualnya memang 20 hingga 50 kali lipat dari buah-buahan biasa. Perkataan Yue Wenjing mengingatkan mereka berdua pada pernyataan Lin Yi sebelumnya. Mereka melihat lebih dekat dan menyadari bahwa itu benar. Buah ini terlalu ajaib. Mungkinkah buah ini benar-benar tumbuh secara alami? Meskipun Liu Ziting kuliah kedokteran, ia tetaplah seorang wanita parubaya biasa di luar sekolah. Ia tahu sedikit tentang hal-hal ini. Dia merasa bahwa dalam keadaan normal, mustahil untuk mendapatkan buah dengan kandungan gizi yang begitu tinggi. Jika itu semua benar, dia bisa menganggapnya sebagai topik penelitian. Yue Wenjing berseru, Guru Liu, saya baru menyadari sesuatu. Apa semua keributan ini? Lingkaran hitammu sudah hilang. Mustahil. Aku cuma pakai masker. Kok bisa hilang begitu saja? Tetap saja, sepertinya memang begitu, kata Sue Sanshan. Ini sudah sangat redup. Kalau kamu tidak memperhatikan dengan saksama, kamu tidak akan bisa melihatnya. Apakah kamu serius? Semua orang menyukai keindahan, dan Liu Ziting tidak berbeda. Dia buru-buru mengambil cermin kecil di meja dan memandanginya. Dia menyadari bahwa itu benar. Itu benar-benar telah memudar. Apa yang terjadi? Masker wajah ini bisa mengurangi lingkaran hitam seefektif itu. Aku punya tebakan yang sangat menakutkan. Yue Wenjing menatap mereka berdua dan berkata, ada apa? Jangan membuat kami penasaran, desak Sue Sanshan. Waktu kita berdua beli buah-buahan tadi, bukankah adik kecil yang tampan itu bilang kalau buah-buahannya punya khasiat mempercantik dan menutrisi wajah? Apa memang seefektif itu? Tidak mungkin sehebat itu. Kita tidak bisa berasumsi begitu saja. Lingkaran hitam guru sudah mulai memudar, tapi mari kita lihat wajah kita masing-masing. Kalau ada perubahan pada kulit kita juga, berarti buah-buahanlah penyebabnya. Kalau tidak ada perubahan, berarti kamu salah. Itu benar. Sue Sanshan mengeluarkan cermin kecil dari tasnya dan melihat dirinya di cermin. Ya Tuhan, bekas jerawat di wajahku memudar. Sue Sanshan menatap Yue Wenjing dengan penuh semangat. Bagaimana denganmu? Ada yang berubah? Liu Ziting juga ingin tahu jawabannya. Dalam perjalanan menuju kecantikan, wanita di segala usia memiliki tujuannya masing-masing. Wajahku tidak banyak berubah. Aku bahagia bukan karena apa-apa. Mereka berdua agak putus asa. Sepertinya itu hanya kebetulan. Mungkin tidak ada hubungannya dengan buah-buahan. Meskipun wajahku tidak berubah, ada perubahan di bagian tubuh lain. Sue Sanshan tanpa sadar menatap dada Yue Wenjing. Masih kap asa yang sekali. Bukan itu yang kumaksud. Yue Wenjing berkata, haidku baru saja datang, tapi aku tidak merasakan apa-apa, perutku tidak sakit. Bab 1260. Dia seorang jenius. Aku ingat setiap kali haid datang, rasanya sakit sekali. Kali ini, rasanya sudah tidak sakit lagi. Sungguh, tidak sakit sama sekali. Kamu berhalusinasi. Buka celanamu dan biarkan aku melihatnya. Sial, nggak perlu periksa ini. Masa aku nggak tahu aku berdarah atau tidak, kata Yue Wenjing. Apakah menurutmu ini ada hubungannya dengan buahnya? Saya kira demikian, kata Sue Sanshan. Tapi sekali lagi, meskipun kebetulan, kita harus beli lagi. Kandungan nutrisinya sangat tinggi, dan semuanya alami. Sayang sekali kalau kita tidak beli lagi, kan? Ya. Ayo cepat. Kalau kita terlambat, dia mungkin akan tutup toko. Setelah mengatakan itu, Yue Wenjing menatap Liu Ziting. Guru, kami akan mengajukan cuti dan membawakan beberapa untuk Anda. Ayo pergi bersama, 11 beli juga. Meskipun Liu Ziting tidak sekaya mereka berdua, sebagai mentor mahasiswa master dari sekolah ternama, dia masih memiliki sedikit uang. Ayo, kita pergi. Mereka bertiga membereskan sebentar sebelum masuk ke mobil dan melaju menuju Triumph City. Guru Liu, ku beritahu. Adik kecil penjual buah itu sangat tampan, kata Sue Sanshan. Demi Tuhan,
dia jauh lebih menarik daripada selebriti daging segar itu. Kurasa kau hanya tergila-gila. Kalau kau fokus pada tesismu, kau pasti sudah lama meninggal. Kamu nggak bisa ngomong gitu. Dia ganteng banget. Kurasa kalian jarang melihat pria tampan, kan? Kalian hanya melihat satu secara acak, dan di mata kalian, dia menjadi sangat tampan. Guru, kenapa aku merasa ada yang lebih dari sekadar kata-katamu? Siapa orang tertampan yang pernah kau lihat? Dia adalah direktur Departemen Kardiologi di Rumah Sakit Huasan, tetapi sekarang dia telah mengundurkan diri, kata Liu Ziting. Beberapa hari yang lalu, kami bertemu dengannya saat rapat di Departemen Kedokteran Universitas Yan. Dia sangat tampan. Selera kita berbeda. Pria ini baru berusia 20-an, tapi kau suka pria parubaya. Wajar saja kau tidak bisa membandingkan mereka, kata Sue Sanshan. Apa maksudmu parubaya? Dia baru berusia 20-an. Dia seumuran denganmu. Hah? Seumuran dengan kita. Keduanya terkejut. Bukankah kau bilang dia direktur Departemen Kardiologi di Rumah Sakit Huasan? Itu tempat yang bagus. Siapapun yang bisa menjadi direktur departemen pasti sangat cakap. Mereka tidak akan bisa menjadi direktur departemen sebelum usia 40 tahun. Ada banyak orang jenius di dunia ini. Kau terlalu sedikit tahu, kata Liu Ziting dengan takjub. Dia tidak hanya muda dan tampan, tetapi tekniknya juga sangat bagus. Apalagi Huaxia, dia pasti sudah dianggap elit bahkan di tingkat dunia. Meskipun aku sudah berusia 40-an sekarang, dan akan segera dipromosikan menjadi direktur, aku jauh lebih rendah darinya. Dia benar-benar jenius. Orang-orang hebat di sekolah kami tidak selevel dengannya. Benarkah? Kedengarannya kau hanya tergila-gila. Mereka berdua tidak percaya. Bagaimana mungkin ada orang yang begitu terampil di usia semuda itu? Coba pikirkan. Kalau orang itu tidak punya keahlian, kenapa dekan Rumah Sakit Union Medical College mau menerimanya secara langsung? Ya ampun, dekan Rumah Sakit Union Medical College menerimanya secara langsung. Luar biasa, iya. Sekarang, mereka berdua percaya bahwa Liu Ziting mengatakan kebenaran. Lalu kenapa dia tidak bekerja lagi? Tanya Yue Wenjing. Dengan keahliannya, dia lebih dari memenuhi syarat untuk menjadi presiden Rumah Sakit Huasan di masa depan. Saya dengar dia terjun ke dunia bisnis dan kekayaan bersihnya kini mencapai lebih dari 100 miliar. Mendesis. Seorang dokter memasuki dunia bisnis dan mencapai kekayaan bersih lebih dari 100 miliar. Memang benar, dan sumber berita ini dapat dipercaya. Kata Liu Ziting. Inilah perbedaan antara orang jenius dan orang biasa. Mereka bisa melakukan apapun yang mereka mau, sementara orang biasa hanya bisa berjuang. Keren banget. Aku iri banget. Liu Ziting tersenyum tenang. Lagi pula, penampilannya memang cocok. Bahkan wanita tua sepertiku pun jatuh cinta padanya. Seberapa tampan menurut kalian dia? Baiklah, kami tidak akan menerima pendapatmu begitu saja. Aku akan membawamu bertemu adik kecil yang sangat tampan itu sekarang. Liu Ziting menggelengkan kepalanya tanda menyerah, diam-diam mengkritik mereka karena kurangnya pengalaman duniawi mereka. Saat itu sudah lewat pukul 5 sore, dan sudah waktunya untuk pulang kerja. Meskipun masih banyak hewan sosial yang bekerja lembur, sudah ada lebih banyak orang di jalanan. Selain itu, ada beberapa universitas di dekatnya. Lin Yi bisa melihat banyak mahasiswi muda dan cantik berlalu lalang. Ketika mereka melihat Lin Yi, mereka akan berhenti dan melirik beberapa kali lagi. Akan tetapi, buah yang dijualnya agak mahal dan bukan merupakan sesuatu yang mampu dibeli oleh para siswa. Buah Anda dijual seharga 3.000 yuan per 500 gram. Apakah Anda punya hadiah spesial untuk melengkapi pembelian ini? Berdiri di depan kios Lin Yi, seorang wanita parubaya bertanya. Hah, nggak ada yang gratis. Ini cuma harga buahnya. Itu terlalu mahal. Wanita parubaya itu menggendong tas Louis Vuitton dan memegang kunci mobil Bentley. Ia tersenyum pada Lin Yi. Anak muda, bisakah kau memberiku diskon? Kurasa kau terlihat cukup bagus. Aku akan membeli lebih banyak jika lebih murah. Saya tidak bisa membuatnya lebih murah lagi. Itu sudah harga yang ditentukan. Jika dia adalah pelanggan tetap, Lin Yi pasti akan memberikan diskon. Akan tetapi, dia tidak mengenal wanita yang bersikap sok tahu dengan kunci mobilnya itu, jadi tidak perlu mencoba menolongnya. Lagi pula, Lin Yi sudah merasakan ada yang tidak beres. Jika dia terlalu hangat padanya, dia mungkin akan mengusulkan Lin Yi untuk menjadi sugar baby-nya selanjutnya. Lebih baik menghentikan pikiran-pikiran yang tidak realistis itu sejak awal. Ekspresi wanita parubaya itu berubah saat melihat sikap Lin Yi yang pantang menyerah, tetapi dia tidak ingin menyerah begitu saja. Apa istimewanya buahmu? Harganya mahal sekali. Bukan hanya wanita parubaya itu saja yang penasaran, tetapi orang-orang yang melihat di sekitarnya juga penasaran. Biasanya kalau tidak ada yang istimewa, tidak akan dijual dengan harga semahal itu. Kecuali jika ada sesuatu yang salah dengan otaknya.
Kandungan nutrisinya tinggi, yakni 20 hingga 50 kali lipat lebih tinggi dari buah biasa, dan berkhasiat mempercantik serta menyehatkan wajah. Apakah ada laporan uji yang membuktikannya? Apa menurutmu kami akan percaya apapun yang kau katakan? Tidak ada laporan pengujian. Terserah Anda mau percaya atau tidak. Kata-katamu belak-belakan sekali. Apa kau sengaja bersikap seperti itu agar kami percaya? Kalau kamu nggak mau beli, mendingan kamu menjauh aja. Jangan ganggu bisnisku. Wanita parubaya itu hendak berbicara ketika dia tiba-tiba melihat sebuah BMW seri 5 berhenti di depan kios kecil itu. Direktur Lin. Liu Ziting tidak peduli lagi. Dia tidak menyangka akan bertemu orang bernama Lin Yi di sini. Oh, kau kenal aku. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.